Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Apzan, ketemu lagi dengan saya Apzan Channel, 100% channel YouTube asli anak Tanjung Morawa. Terlebih dahulu Apzan Channel mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin dan terima kasih kepada seluruh sahabat Apzan Channel yang selalu mensupport saya untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Di video kali ini Apzan Channel akan memperkenalkan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari kota Tebing Tinggi Sumatera Utara dan Apzan Channel merupakan keturunan atau cicit dari Haji Ahmad Bilal Nasution. Yuk simak video berikut ini, tapi sebelumnya bantu saya untuk subscribe demi berkembangnya channel asli anak Tanjung Morawa ini dan tonton sampai habis, jangan di skip-skip biar teman-teman tidak gagal paham tentang apa yang disampaikan. Haji Ahmad Bilal Nasution lahir di Cubadak, Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1887. Beliau mengenyam pendidikan di pesantren Mustofawiyah Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal. Setelah lulus, beliau menjadi tenaga pengajar mengaji di masjid sekitar Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tahun 1916 beliau bersama keluarga merantau ke Tanah Deli, tepatnya di kota Tebing Tinggi. Pada tanggal 13 Desember tahun 1945, beliau gugur dalam tragedi berdarah pembantaian massal oleh tentara Jepang, yang dikenal dengan tragedi tanggal 13 Desember. Di setiap tahunnya masih diperingati untuk mengenang tragedi tersebut. Sebagai penghormatan dan penghargaan atas perjuangan beliau, maka nama Haji Ahmad Bilal Nasution diabadikan sebagai salah satu nama jalan oleh pemerintah kota Tebing Tinggi. Sekian dulu sekilas informasi tentang Haji Ahmad Bilal Nasution sebagai pahlawan kemerdekaan kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, dan selanjutnya inilah tentang 11 pahlawan nasional asal Sumatera Utara. 1. Sisingamangaraja 12. Pahlawan ini lahir di kelahiran Tanah Batak di Bakara pada 1849, wafatnya di Dairi 1907. Sisingamangaraja 12 pernah menjadi pemimpin Batak yang populer. Dirinya menggantikan ayahnya bernama Ompu Sohahuaon. Dirinya melakukan gerilyawan untuk melawan kolonial Belanda. 2. T. Amir Hamzah. Pahlawan ini merupakan sosok Pangeran Indraputera yang sastrawan Indonesia angkatan Pujangga Baru dan pahlawan nasional Indonesia. Tengku Amir Hamzah lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1911 di Tanjung Pura, daerah dengan tradisi sastra yang kuat. Langkat, Sumatera Utara, sehingga dirinya sendiri memiliki kecintaan akan sejarah, adat istiadat, dan pengetahuan sastra semakin bertumbuh. Nah, buat Amir bahasa Indonesia sebuah simbol dari kemelayuan, kepahlawanan, dan juga keislaman. Rasa cintanya terhadap Indonesia dituangkannya lewat syair-syair yang indah. Di waktu wafatnya pada tanggal 20 Maret tahun 1946 di Kuala Begumit, Binjai, dan ditetapkan dirinya sebagai pahlawan nasional pada tahun 1975. 3. Adam Malik. Pahlawan ini merupakan mantan wakil presiden Indonesia yang ketiga dan pernah menjadi menteri di beberapa bidang, termasuk menteri luar negeri. Lahirnya di Pematang Siantar, tanggal 22 Juli tahun 1917. Adam Malik ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November tahun 1998. 4. Jamin Ginting. Selanjutnya, ada pahlawan bernama Letjen Jamin Ginting, lahir di Desa Suka, Tiga Panah, Kabupaten Karo pada tanggal 12 Januari tahun 1921. Pahlawan ini merupakan suku Karo bermarga Ginting. Dirinya merupakan tokoh pejuang kemerdekaan yang menentang pemerintahan Hindia Belanda di Tanah Karo. Selain itu, punya cerita Jamin, seorang petinggi TNI yang berhasil menumpas pemberontakan Nainggolan di Medan pada April tahun 1958. Jamin Ginting wafat tidak di Indonesia, namun di Ottawa, Kanada pada tanggal 12 Januari tahun 1921. Sehingga ia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 7 November tahun 2014. T. B. Simatupang.
Untuk pahlawan ini merupakan suku Batak yang bernama lengkapnya adalah Tahi Bonar Simatupang, lahir pada tanggal 28 Januari tahun 1920 di Sidikalang, Sumatera Utara. Dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia (Kasab) hingga tahun 1953. Sehingga TB Simatupang diberikan gelar sebagai pahlawan nasional pada tahun 2013. Wafatnya pada tanggal 1 Januari tahun 1990 di Jakarta. Nah, untuk mengenang jasanya, wajah beliau diabadikan pada pecahan uang logam pecahan Rp500 pada tanggal 16 Desember tahun 2016. 6. Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution yang merupakan pahlawan bersuku Mandailing yang lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara, tanggal 3 September tahun 1918. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 6 September tahun 2000. A.H. Nasution berpangkat Jenderal TNI yang menjadi salah satu sasaran dalam pembantaian gerakan tanggal 30 September. Tak hanya dirinya yang menjadi korban, namun, putri kesayangannya juga ikut menjadi korban saat peristiwa G30 SPKI, Ade Irma Suryani dan ajudannya, Letu Pierre Tandean. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, juga Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia, sehingga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada November tahun 2002. 7. Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Ferdinand Lumban Tobing kelahiran Sibolga pada tanggal 19 Februari tahun 1899, yang merupakan seorang dokter, politis sekaligus juga pejuang hak asasi pasukan buruh di Indonesia. Dirinya lulusan sekolah dari kedokteran STOVIA, yang pernah menjabat sebagai menteri di berbagai departemen. Seperti Menteri Penerangan, Menteri Hubungan Antar Daerah, Menteri Transmigrasi dan Menteri Kesehatan. Nah, selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai pemimpin di Sumatera Utara atau Gubernur Sumatera Utara. 8. Kiai Haji Zainul Arifin. Pahlawan ini merupakan seorang putra tunggal dari Raja Barus, yaitu Sultan Ramali bin Tuanku Raja Barus Sultan Shahi Alam Pohan dengan perempuan bangsawan asal Kota Nopan, Mandailing, Siti Bayah Boru Nasution. Dirinya kelahiran Tapanuli Tengah pada tahun 1909. Dalam masa hidupnya, beliau merupakan seorang politisi dan gerilyawan. 9. Maijen D.I. Panjaitan. Donald Izakus Panjaitan, atau lebih dikenal dengan D.I. Panjaitan, merupakan salah satu pahlawan revolusi Indonesia berdarah Batak yang lahir di Balige, tanggal 19 Juni tahun 1925. D.I. Panjaitan merupakan seorang jenderal angkatan darat yang menjadi salah satu korban pembantaian pada gerakan tanggal 30 September. Sehingga dirinya ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada Oktober tahun 1965. Dalam mengenang jasa-jasanya maka dibangun Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. 10. Kiras Bangun. Kiras Bangun sosok pahlawan nasional Indonesia, bersuku Karo. Kiras Bangun juga dikenal dengan nama Garamata. Dirinya lahir pada tahun 1852 di Batu Karang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Perjuangannya dikenal sebagai penentang penjajahan Belanda dengan menggalang kekuatan lintas agama di Sumatera Utara dan Aceh. Di akhir perjuangannya kemudian dibuang ke Cipinang bersama kedua anaknya. Selanjutnya, beliau pun gugur pada tanggal 22 Oktober tahun 1942 dan dimakamkan di Desa Batu Karang dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 9 November tahun 2005. 11. Profesor Dr. Andes Lafran Pein. Pahlawan ini merupakan anak keenam keluarga Sultan Pangurabaan Pein dari istrinya yang pertama.
Dirinya merupakan sosok pendiri Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) yang lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1922 di Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dan wafat pada tanggal 25 Januari tahun 1991 di Yogyakarta. Beliau juga menjadi salah satu sarjana ilmu politik pertama di Indonesia. Selanjutnya Lafran Pein lebih tertarik di lapangan pendidikan dan keluar dari Kementerian Luar Negeri dan masuk kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2017, beliau ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan nasional yang dikenal sangat sederhana. Nah, ini 11 sosok pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Buat kamu sahabat Abzan Channel, tetap update ya pada zaman saat ini. Namun, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau disingkat jas merah yang dicetus oleh A.H. Nasution. Dan juga seperti yang dikatakan Presiden pertama, Bung Karno saat pidato, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah pada tanggal 17 Agustus tahun 1966. Selamat Hari Pahlawan tahun 2020, terima kasih kepada para pahlawan, jasamu akan selalu kami kenang dan kami generasi muda siap meneruskan perjuangan para pahlawan.